Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Amin. Langsung saja. Pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas tentang persamaan garis lurus. Pada daring kemarin sampean sudah ulangan harian ya. Untuk persamaan garis lurus ini nanti kita belajar bersama-sama dengan saya. Beda dengan minggu-minggu yang lalu ya. Mungkin sebagian sudah kenal dengan saya, mungkin sebagian lagi belum kenal dan belum pernah tahu nama saya. Nanti perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati, biasa dipanggil Bu Nurul ya. Kita nanti belajar bersama-sama tentang bab persamaan garis lurus. Pada pembahasan persamaan garis lurus ini ada kaitannya dengan bab yang kedua yang kemarin kita pelajari tentang bidang koordinat kartesius ya. Jadi nanti ada kaitannya dengan bab yang lalu yaitu tentang koordinat kartesius. Dan bagaimana penerapan dari persamaan garis lurus? Kalian semua pernah lihat tangga ya, tangga yang menghubungkan lantai 1 dengan lantai 2. Dia dibuat lurus, di mana lurus itu dibuat lurus tapi dia miring, ada kemiringan terhadap lantai. Nah, pada pembahasan bab ini nanti ada yang disebut kemiringan, yaitu gradien. Nah, itu penerapan daripada persamaan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang pertama pada bab ini yaitu tentang bentuk-bentuk persamaan garis lurus. Di sini saya tuliskan 3 bentuk. Yang pertama Y sama dengan MX, yang kedua Y sama dengan MX plus C, dan yang ketiga adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Saya contohkan, Bu, secara umum Y sama dengan MX ya. Kalau kita sering temui persamaannya bentuknya Y sama dengan 2X, Y sama dengan 3X, atau Y sama dengan negatif 5X. Ini adalah bentuk persamaan yang sama dengan persamaan umum, yaitu Y sama dengan MX. Kemudian yang kedua, Y sama dengan MX plus C, ada plus C nya di sini. Bagaimana contoh bentuknya? Bentuk persamaannya yaitu Y sama dengan 2X plus 2. Nah, Y sama dengan 3X min atau negatif 5 dan contoh sebagainya. Ini adalah contoh daripada bentuk yang kedua. Bagaimana dengan bentuk yang ketiga? Bentuk yang ketiga biasanya munculnya AX plus B plus 3Y plus 5 sama dengan 0, atau 2X min 3Y min 8 sama dengan 0. Ini sama dengan bentuk yang ketiga yaitu AX plus BY plus C sama dengan 0 ya. Ini adalah bentuk-bentuk persamaan garis yang nanti kita temui pada bab ini. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang menggambar grafik persamaan. Lah di sini nanti ada kaitannya dengan koordinat kartesius, menggambarkan grafik pada bidang kartesius. Saya berikan 2 contoh. Contoh yang pertama, gambarlah grafik persamaan dari garis Y sama dengan 2X. Lah bentuk ini sama dengan bentuk yang mana? Pertama apa kedua? Sama dengan bentuk yang pertama. Untuk menggambarkan grafiknya, maka kita bikin tabel terlebih dahulu untuk menentukan titik-titik koordinatnya. Di mana yang atas, baris yang atas menunjukkan X, dan yang kedua menunjukkan Y. Untuk bentuk Y sama dengan 2X yang sama dengan persamaan yang pertama, contoh yang pertama ini ya, maka langkahnya kita ambil bilangan cacah mulai dari 0. Tidak semuanya ya, kita mulai 2 atau 3 angka atau 4 angka kita ambil, terserah. Biar bisa mendapatkan titik-titik koordinat yang bisa digambarkan pada bidang kartesius. Kita ambil 0 dulu. Maka di sini kita tuliskan persamaannya ya. Y sama dengan 2X, X-nya
kita ganti sama dengan 0, maka menjadi Y sama dengan 2, X-nya diganti dengan 0. 2X artinya 2 dikali X. Kalau X-nya diganti 0, maka 2 kali 0. Y sama dengan 2 kali 0, 0. Maka tuliskan di sini, Y-nya ketemu 0. Ya. Kemudian lanjut, setelah X-nya 0, setelahnya yaitu angka 1. X-nya kita ganti dengan 1, maka menjadi Y sama dengan 2, X-nya diganti berapa ini X-nya? X-nya kita ganti dengan 1, maka menunjukkan 2 kali 1. Jangan kamu sandingkan 2X, X-nya diganti 1 menjadi 21, salah. 2X itu artinya 2 dikali X. Kalau X-nya diganti 1, maka 2 kali 1. Maka Y-nya adalah 2 kali 1, 2. Kita masukkan. Jika X-nya 1, maka Y-nya 2. Ya. Kemudian X-nya setelah 0, setelah 1 lanjut yaitu 2. X-nya kita ganti 2, maka menjadi Y sama dengan 2 dikali X-nya diganti 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Cukup 3 saja untuk mendapatkan titik-titik koordinatnya. Di sini untuk kolom ini didapatkan X-nya 0, Y-nya 0. Untuk berikutnya X-nya 1, maka Y-nya 2. Untuk berikutnya X-nya 2, X itu letaknya selalu di depan. X di depan, Y di belakang. Absis di depan, ordinat di belakang. Ya. 2,4. Kalau sudah didapatkan titik koordinat, baru kita gambarkan pada bidang kartesius. Masih ingat bidang kartesius? Mendatar menunjukkan sumbu X dan ke atas atau vertikal menunjukkan sumbu Y, di mana jarak antara titik-titik ini harus sama. Jika 0 ke 1 5 cm, maka 1 ke 2 juga harus 5 cm. Jangan sampai beda, maka gambar grafiknya juga akan beda ya. Titiknya, jarak antar titik-titiknya juga harus sama. Kemudian perlu diingat, di pojok di sini ini adalah 0. Jangan kamu letakkan di sini mulai 0 baru 1 2, tidak, salah, nggih. 0 itu letaknya di mana? Di pojok pertemuan titik potong antara sumbu X dengan sumbu Y. Di sini adalah 0. Bagaimana berikutnya? Yaitu 1. Ya. Karena saya sering menjumpai di sini dimulai 0 1 2, salah. Di titik potongnya itu adalah 0. Untuk berikutnya adalah 1. Ya. Kita gambarkan 0,0. Di manakah letak titik 0,0? Nah, di sini. X 0, Y-nya 0. Untuk berikutnya, ini sudah. Sekarang lanjut berikutnya 1,2. X-nya 1 ya. Kemudian Y-nya 2. Kita tarik garis putus-putus. X-nya menunjukkan 1, Y-nya menunjukkan 2. Nah, titik potongnya kita tebali ya. Kemudian berikutnya ini sudah. Kemudian 2,4, X-nya 2 di sini ya. Kemudian Y-nya 4. 4 di sini. Tarik garis dari 2 ke atas. Kemudian Y-nya 4 ke samping. Nah, titik pertemuannya atau titik potongnya kita tebali. Kemudian untuk grafiknya, bagaimana bentuk grafiknya? Yaitu antara titik-titik potong ini kita tarik garis. Maka ini menunjukkan grafik dari persamaan Y sama dengan 2X. Sudah jelas teman-teman? Anak-anak ya. Ini adalah bagaimana cara menggambarkan jika bentuk persamaannya adalah sama dengan persamaan yang pertama, yaitu Y sama dengan MX. Di sini pertanyaan adalah Y sama dengan 2X. Maka langkahnya adalah seperti ini. Kemudian lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua, gambarlah grafik persamaan dari garis Y sama dengan 2X plus 2. Bentuk persamaannya
dari garis ini adalah berbeda dengan yang pertama. Ini menyerupai yang mana? Yaitu menyerupai persamaan yang kedua. Y sama dengan MX plus C. Maka untuk langkah mengisi tabel juga berbeda. Kita cari titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Jika titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya akan sama dengan 0. Y-nya kita isi 0. Jika Y-nya 0, maka X-nya berapa? Nah, di sini kita hitung, kita cari. Y persamaannya dulu kita tulis Y sama dengan 2X plus 2. Dari sini ya. Kemudian Y-nya sama dengan 0. Y-nya kita ganti dengan 0 sama dengan 2X plus 2. Kemudian apakah 2X bisa ditambahkan 2? Tidak bisa, karena tidak sejenis. Yang satu punya huruf dan yang satu tidak punya huruf. Maka kumpulkan yang sejenis. Ya. Sejenis dengan mana? Sejenis dengan 0. 0-nya tetap positif, pindah ruas itu meloncati sama dengan, maka menjadi negatif. Ya, sama dengan 2X. 0 kurangi 2 sama dengan negatif 2 sama dengan 2X. Yang kita cari X bukan 2X, maka 2 harus dipindah ya. Perkalian 2X itu artinya 2 dikali X, perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Negatif 2 tetap, ini menjadi per. Maka ketemu X-nya berapa? Negatif dibagi positif negatif, 2 dibagi 2 sama dengan 1, sehingga nilai X adalah negatif 1. Nah, ini kaitannya dengan persamaan linier satu variabel yang dulu pernah dipelajari kelas 7 ya, ada kaitannya dengan aljabar ya. Sekarang lanjut untuk berikutnya, titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0 ya. X 0. Kita masukkan dulu, ini tadi ketemunya berapa? Negatif 1 ya. Jika Y-nya 0, maka X-nya adalah negatif 1 ya. Kalau dituliskan di sini adalah negatif 1,0. Kemudian berikutnya, titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya kita sama dengankan 0. X-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan 0. Persamaannya adalah Y sama dengan 2X plus 2. Yang kita ganti X-nya, Y-nya tetap sama dengan 2 dikali X-nya adalah 0, kita ganti 0 plus 2. Y sama dengan 2 kali 0, 0 plus 2. 0 ditambah 2 sama dengan 2. Ketemu Y-nya adalah 2. Jika X-nya 0, maka Y-nya 2, sehingga titik koordinatnya adalah 0,2. Dari sini nanti kita gambarkan pada bidang koordinat kartesius. Oke, tadi didapatkan titik koordinat yang pertama adalah negatif 1,0, kemudian titik koordinat yang kedua adalah 0,2. Kita gambarkan yang pertama dulu. Negatif 1,0, X-nya negatif 1, Y-nya 0. Dimanakah letak daripada X yang bernilai negatif? Yaitu yang terletak di sebelah kiri titik potong ya. Kalau di sebelah kanannya, maka nilai dari X adalah positif, negatif 1. Nah, di sini negatif 1,0, maka di sini letaknya Y-nya 0 ya. Kemudian yang kedua adalah 0,2. X-nya 0, Y-nya 2. X-nya 0, Y-nya 2. Ini Y, sumbu Y. Maka letaknya di sini. Bagaimana bentuk grafiknya? Maka tinggal kita tarik garis saja. Dari titik negatif 1,0 dengan titik 0,2. Maka ini adalah grafik dari persamaan Y sama dengan 2X plus 2. Udah kan ya? Jadi terletak pada bentuk dari persamaan, maka untuk langkahnya agak sedikit berbeda ya. Kemudian materi berikutnya yaitu menuliskan persamaan jika grafiknya diketahui. Saya punya dua contoh. Yang pertama, grafik yang pertama ini melalui titik 0,0.
Kalau melalui titik 0,0 maka dipastikan nanti bentuk grafiknya adalah Y sama dengan MX. Nah, bagaimana langkahnya? Ya, MX ini nanti M-nya bisa tergantung pada nanti yang ya diketahui, tapi nanti bentuknya adalah Y sama dengan MX. Langkah yang pertama kita tuliskan titik yang dilalui. Yang pertama adalah 0,0. Kemudian yang kedua adalah 2,4. 0,0 dulu ya, kita tuliskan titik koordinat yang pertama 0,0. Kita masukkan ke rumus Y sama dengan MX plus C. Rumusnya di situ. Tidak pakai ini bentuk akhirnya nanti ya. Tapi untuk menentukan itu, maka kita masukkan ke rumus Y sama dengan MX plus C. Ini sebagai X, ini sebagai Y. Y-nya 0 sama dengan M dikali dengan X-nya 0 ditambah dengan C. Ya, 0 tetap, M kali 0, 0 plus C. Sehingga C sama dengan 0. Nilai C adalah 0. Berikutnya, titik koordinat yang kedua 2,4. Ini sebagai X, ini sebagai Y. Tetap kita masukkan ke Y sama dengan MX plus C. Kita punya C-nya berapa di sini? 0. Maka nanti C-nya harus diganti 0. Awal dulu. Y-nya adalah 4 sama dengan M-nya berapa? M-nya belum diketahui. M-nya tetap ya. Kemudian X-nya berapa? X-nya adalah 2 ya. Kemudian plus C. C-nya berapa C-nya? C-nya adalah 0. Nah, kemudian lanjut 4 sama dengan M kali 2, 2M ya, plus 0, 0 nggak ada nilainya ya. Kemudian untuk menentukan M maka sama dengan 4-nya tetap, 2-nya harus kita pindah. Perkalian pindah ruas maka menjadi pembagian. Tanda positif negatifnya tetap mengikuti ya, tidak berubah, hanya perkalian berubah menjadi pembagian. Maka di sini ditemukan M-nya yaitu sama dengan 2. Ya, baru kita masukkan untuk akhirnya. Y sama dengan MX plus C. Y sama dengan M-nya adalah 2. X-nya tetap ditambah C-nya adalah 0. Sehingga akhirnya persamaannya adalah Y sama dengan 2X. Sama dengan bentuk Y sama dengan MX. Y kalau melalui titik 0,0 yaitu titik pusat, titik asal. Kemudian contoh yang kedua. Di sini kita pakai cara yang cepat saja. Kita tuliskan dulu titik-titik yang dilalui. Di sini titiknya adalah 4,0 ya, X-nya 4, Y-nya 0. Kemudian di sini adalah 0,2. Tinggal kita tuliskan awal dulu. Ini apa? Ini X ya. Ini Y, ini X, 0-nya X, kemudian Y-nya adalah 2. Untuk menuliskan persamaannya tinggal kita tuliskan. Berapa di sini X-nya? 4. Kita gandengkan dengan variabel Y ya. Nih X digandengkan dengan variabel Y. Kemudian ini berapa ini? 2, positif 2 plus 2. Kita gandengkan dengan variabel X. Kemudian bagaimana dengan konstantanya? Hasilnya perkalian dari keduanya. 4 kali 2 sama dengan 8. Ya, gampang. Y. Jadi X kita gandengkan dengan Y. Di sini berapa? 4, maka 4Y. Kemudian di sini berapa? 2, positif 2 plus 2 kita gandengkan dengan variabel X. Kemudian konstannya adalah perkalian dari keduanya. Ini sama-sama positif, 4 kali 2 hasilnya 8 adalah positif. Untuk menyederhanakannya maka keduanya kita bagi dengan angka yang bisa membagi keduanya berapa, yaitu 2. 4 dibagi 2, 2
2 variabel Y plus 2 dibagi 2 1 koefisien 1 tidak usah ditulis, maka tinggal ditulis variabelnya X sama dengan 8 bagi 2 sama dengan 4. Nah, sudah jelas ya? Jadi di sini lebih cepat lagi kalau tidak melalui titik pusat. Tinggal kita tuliskan titik-titiknya ya. X kita sandingkan dengan variabel Y, kemudian pada ordinatnya kita sandingkan, untuk titik yang berikutnya kita sandingkan dengan variabel X. Sampai di sini pertemuan pada hari ini. Semoga kalian semua bisa memahaminya dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.